Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Tabara dalam Suara Indonesia. Suara dari orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan pengabdian. Indonesia negeri yang besar diisi oleh orang-orang dengan pemikiran yang besar dan jiwa yang besar. Ada dua orang musisi, komposer, produser musik yang sudah hadir bersama saya malam ini. Yang pertama adalah Piyu. Selamat malam Piyu, apa kabar? Selamat malam Irma. Baik. Katon apa kabar? Baik-baik Irma. Aku panggilnya Mas, ini Bro, jadi Mas Bro. Mas Bro. Benar. Mas Bro ya kan? Ya, ini Mbak Bro. Harusnya kebalik ya. Harusnya Bro ini Mas ya. Iya ya? Enggak, ini Mas Bro. Kamu kan angkatan 60-an. Ide. Lahirnya tahun 60, enggak? Enggak. Berapa? Usianya 60-an. Dia 70-an dong. 70-an. Di bawah dong. Ya, aku di bawah dia. Sekarang sih aku di atas. Aku lebih suka di atas sih. Kalau rockstar musisi itu kalau ditanya umurnya pasti mau yang peer groupnya yang lebih muda dong. Benar. Age is just number. I know. Enggak, tapi emang biasanya kalau anak-anak band ya, biasanya nggak pernah ada mereka menjadi bapak, nggak pernah. Atau dipanggil Om juga ya? Nggak pernah. Jadi selalu anak-anak. Iya. Iya. Artinya? Jadi kalau kita lagi mau latihan nih, janjian latihan, jam 8 anak-anak udah pada datang belum? Padahal Ya, Padahal Padahal mereka tua-tua. Tapi dipanggilnya anak-anak gitu. Anak-anak udah datang belum? Padahal udah tua-tua bandnya. kalau anak-anak tuh kamu panggil Lilo sama Adi juga anak-anak ya? Iya. Oh gitu Iya, ya? itu Iya. tanpa disadarin kita masih tetap ngomongin gitu. Enak terus ya, jadi anak-anak terus ya? Kita selalu bermain kan. Iya. Lo main di mana tuh? Malam ini lo main di mana? Wah, selalu main. Nggak pernah kerja ya? Iya, nggak pernah kerja. Nggak Jadi pernah anak-anak kerja. terus. Iya makanya. Jadi kan ini kan acara baru di TVRI. Kita mau menceritakan bagaimana kita punya banyak sekali orang yang bekerja dengan berbagai macam profesi. Salah satu diantaranya itu kan jadi musisi, iya kan? Jadi pengarang lagu juga, Betul. jadi produser juga. Jadi kalian dua punya persamaan ya, punya band, ada klub, Iya. punya band, dulu Padi, Betul. lalu sekarang Sama punya istri masih juga sekarang. punya anak anak, juga. iya kan? Iya makanya, aku kenal kok. Iya. Iya kan? Jangan bilang ya. Jadi ceritanya nih dari kecil udah cita-cita dari musisi atau karena nggak sengaja? Siapa dulu? Pio deh. Oke. Yang Mas Piyu, Piyu. Mas Piyu. Aku sebenarnya sih apa ya kayak alam bawah sadar kali ya, subconscious. Jadi dari kecil itu aku sebenarnya dengerin musik karena terbiasa. Jadi di rumah itu selalu muter kaset ya, muter Siapa? kaset. Nggak tahu itu kakak saya atau bapak saya nggak tahu. Tapi selalu. Pokoknya dari kecil saya udah ngerasa tiap pagi itu pasti ada musik. Entah itu lagunya John Denver, lagunya Joan Baez, Nana Muscori dan segala macam. Masih ingat ya? Masih. Terus Beatles dan segala macamnya. Hingga sampai satu ketika aku menyukai musik kan. Akhirnya suka sama musik. Akhirnya aku beli kasetku pertama itu The Best of Led Zeppelin kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu beli Rock and kaset. roll. Waktu itu masih kaset. Lagunya apa tuh yang the best? Iya ada semua ya, ada The Whole Lot of Waktu Love. itu masih zaman kaset Indonesia masih zaman bajakan. Iya. Nah, waktu itu aku belum bisa main musik sama sekali, jadi aku suka gambar. Aku bisa gambar emang. Jadi aku gambar rockers, waktu itu gambar Jimmy Page dengan gitarnya. Itu selalu aku gambarin. Jadi sebenarnya dari situlah mulai aku sebenarnya dalam alam bawah sadarku aku tuh pengen jadi musisi, walaupun aku ditanya cita-citanya apa? Jadi arsitek, ya kan? Macem-macem. Biasanya kecil. Jadi habis itu berubah lagi jadi pilot. Tapi kalau ngegambarnya udah Jimmy Page ya nggak jauh dong ya. Cita-citanya sih. Iya, makanya terus Nggak mungkin jadi pemain bola sih. Nggak mungkin. Jimmy Page itu sampai sekarang loh, kemarin baru diwawancara mau dapat penghargaan kan di Itu baru Amerika Jimmy Page, dari loh. Obama, lucu banget. Iya. Lucu banget. Iya kan? Gimana kalau Jimmy Book ya kan? Page by page. Jadi ini lucu juga ya. Jimmy Halaman. Iya kan? iya Jimmy Halaman, Jimmy Page, Jimmy Book. Kalau Bro Katon, aku Bro dong, ini Oke. Mas. Jadi gini Mbak Bro. Mas Bro. Kan kamu Mbak Bro Iya. dong. Jadi hampir sama kayak Piyu, tapi saya mungkin sedikit berbeda, hanya bapak saya ini walaupun seorang militer, tapi dia seorang dirigen choir di gereja, seorang arranger juga. Jadi hobinya di luar megang pistol adalah menjadi komposer, menjadi arranger. Good combination ya. Ya, jadi yin and yang banget gitu Iya. bapak saya. Tentara yang bermusik. Tentara yang bermusik.
dan itu untuk lingkungannya sendiri dan juga untuk komandonya sendiri, dia yang arrange semua acara-acara. Itu di mana tuh, Eton? Dia di waktu itu namanya Paswapres, pasukan pengawal presiden. Jadi bapak saya kayak cakra binawanya. Ada ininya ya, ada orkestranya ya. Ya, dia termasuk Keren. yang aktif untuk soal itu. Ibu saya seorang penyanyi seriosa di RRI. Jadi waktu di rumah itu almost seminggu sekali anak-anak selalu mendengar latihan kur bareng-bareng. Dan kita terbiasa mendengar komposisi, mendengar aransemen, itu kan mendengar harmoni. Sama, saya Jadi juga. dilatihnya tuh dari kuping dulu Dari ya, kuping dulu. tanpa disuruh. Saya juga, mama saya juga ini, apa Begitu namanya, latihan paduan suara juga Nah, gereja, tapi itu, ya. itu. Sama dong berarti. Jadi kita udah terbiasa apa denger, apalagi kalau gereja kan suara mesti mecah suara mesti. Iya, benar, kan? benar. Udah nadanya suara satu, Iya. suara dua, suara Kita tiga udah itu punya terbiasa. sense gitu ya, Iya, untuk itu ya. sebenarnya sih. Tapi kalau dipikir-pikir orang Indonesia itu emang di mana-mana musikalitasnya tinggi ya. Iya. Sense of Aku setuju, musiknya. aku setuju. Iya kan? Iya. Dengan budaya kita yang luar biasa dari mulai dengar beduk sampai dengar gendang, tetabuhan macam-macam. Saya punya temen kebetulan ekspatriat, dia bule. Tapi dia berapa kali ditempatkan di beberapa negara sebelum Indonesia. Begitu dia ke Indonesia, dia kagum sekali. Ton almost 100 meter. Selalu gue lihat ada orang megang gitar dan Iya. nyanyi. Dan bener gitu, nyanyinya bener, chordnya bener. Setiap gue jalan almost 100 meter lah ada lagi, gila ya. Indonesia ini luar biasa ya. Jadi kagum ya. Musikalitasnya luar biasa gitu. Itu karena mungkin dari darah nenek moyang kita ya. Sebenarnya Sudah sih, mungkin itu sejarah bermusik. kali ya, sejarah kayak zaman dulu kan kita udah terbiasa kayak Tanjidor, habis itu yang keliling apa tonil dan segala macam itu kan zaman-zaman sebelum Belanda itu kan udah Iya. ada tuh yang Bener. keliling. Walaupun untuk ritual pada waktu itu kayak seperti gondang, Dan bata. zaman dulu pengamennya kan kayak bawa gamelan sendiri, dia ke desa Iya. apa, dari Iya. satu Ngamen ya rumah gitu ke- ya. iya, ngamen. Jadi sebenarnya ngamen itu Bahasa- udah budayanya budaya kita ya. gitu. Iya. Jadi selalu berusaha untuk menghibur orang. Orang sekarang kalau mau manggung aja pasti ditanyanya mau kemana, ngamen gitu ya. Iya, iya. Masih tetap ya. Iya. Dipakai istilah ngamen itu. Padahal udah nggak bener. Iya. Ngamen hari ini udah beda banget sama dulu ya. Kalau dulu kan Panggungnya perform. besar ya kan, lightingnya banyak, jual tiket ya kan, Iya. orang Kalau gue nunggunya sampai rame. sekarang nggak pernah pakai istilah ngamen. Gue juga nggak. ya? Kita sama ya. Kita sama. Kesannya karena itu akhirnya merendahkan. Iya, diri gue iya, sendiri. iya, benar, Kalau gue benar. sih ngeliatnya itu. Jadi kita Iya. harus respect our job. Iya Iya, dong, iya, iya dong. Sebagai profesi. Setuju. Jadi happy dengan pilihannya ya. Happy, Oh, happy banget. Happy banget ya. Iya. Kalau happy aku mau kasih Siri ya. Aduh. Pernah nggak? Aku belum pernah, tapi sering lihat eyangku dulu. Lihat Almarhumah. eyangnya aja. Rasanya Cuma aku mau coba boleh. Oke, good. Mas Piu, Kalau ini nggak ada masalah sih. Kalau Iya sini. dong, kamu Kalau daging kuda saya nggak berani. Kenapa? Nggak tega aja. Sio saya kuda masalahnya. Oh, mulai jadi superstitious. Terus ini Nanti makanya saya bukan ceritain ya. Mungkin ada siaran lain, mungkin saya bisa ikutan. Ini tahu nggak dikasih apa? Coba tanya dulu. Itu kapur. Iya kok Sekapur siri kan? pinter bener sih. Kan Katon udah pinter suka banget. lihat eyang gua. Oh iya benar. Iya. Kayaknya yang ternganga-nganga Piu deh. Ini Itu nama stasiun di Jakarta nih. apa itu? stasiun Jahe. Oh nggak ada ya? Stasiun yang di dekat Hotel Borobudur situ di Lapangan Banteng. Apa, Bro? Stasiun kereta api. Gambir. Iya. Gambir. Oh ini Gambir. Lah. Gua baru tahu Gambir itu ginian. Pernah dengar nggak? Gua pikir Gambir itu jenis kereta. Ya, gambir itu tumbuh-tumbuhan, dia Oh. untuk menyembuhkan. Dia rasanya pertama sepet, tapi terus nanti jadinya manis. Artinya ya kayak Wah ini pertama kali kayak nih, hidup. Pertama saya sepet. makan sirih pertama kali nih. Ini emang ritualnya kayak gini ya? Campur-campur gitu ya? Campur. Kan aku tuh ini nih, ini pinang. Oke, aku tahu. Pinang dibelah Belah dua. dua. Itu Cus. benar ya? Pakai gapit. Oh, seperti pinang dibelah dua. Nah, jadinya gini sama nggak? Kembar ini. Iya, Kembar. ya benar. Iya sih, kalau durian dibelah dua nggak kembar ya. Enggak. Kalau pinang rada mirip. Dikasih pinang-pinang ini kalau di daerah timur itu semua laki-lakinya makan sirih sama pinang. Aku ngeliat gini aja kok perutku udah mulai mules ya. Coba Padahal- disiapin wine-nya aja deh. Saya boleh minum ini dulu nggak? Piu mules, tonton, piu mules. Nggak Coba biasa ya, Bro. Iya. Nggak pernah tahu.
Mas, gimana Juga sih Mas? Aku manggilnya Mas loh, sing bro tuh ini, jadi Mas Iya. bro. Ya, Mas Bro. Kalau Mas tuh mestinya, Katon malah mau nyoba dong gitu. Hebat banget dia, nggak ada takutnya. Wah, Ini pengalaman berharga dan tolong diabadikan ya. iya Pertama karena kali dalam hidup. ini filosofinya, sirih ini kan tanaman merambat yang bersisian dengan tanaman lain tanpa merugikan gitu. Jadi ada pesan damainya bahwa kita tuh hidup berdampingan tuh seperti daun sirih. Oh gitu. Numpang tapi nggak ngerugiin pohon yang ditumpanginya. Bukan parasit gitu ya? Iya. Bukan benalu. Tapi kenapa Tidak sampai ada merusak. buah semangka berdaun sirih? Nah, itu adalah lagunya Bruri Peso 5. Itu kan menumpang. Buah semangkanya numpang sama sirih. Iya, Iya. tapi kalau ini kan di dalamnya ada kapur, tadi putih artinya hati kita seputih kapur. Oh, Gitu ada kira-kira Mas. filosofinya Ada. Itu namanya ilmu gato. Gato ya? Bahasa Perancisnya gato ya? Gaduk no. Bahasa Perancis gato. Loh, orang Indonesia paling Iya, paling jago, pinter jago. loh. Iya. Konveksinya tuh ada gato. gitu. Pinang itu karena pohonnya lurus, jadi kita tuh harus lurus. Tulus dan lurus Bener, gitu. filosofinya jadi ada gitu ya. Teguh gitu, lurus kayak pohon pinang. Jadi, monggo Mas. Oh, dikit ya. Kirain tadi segitu tadi. Ah, tak kayak sing gede aja lah. Paling protes tak kayak sing gede. Ganti. Ini diapain? Dikunyah gimana? Ini dikunyah. Dikunyah Katon, dikunyah. Dikunyah terus Kayak diayakin. chewing gum gitu ya. Terus Kayak chewing gum. nggak ditelan ya? Telan. Nggak pakai air ya? Boleh ditelan? Boleh. Ditelen. Dia masih mikir. Iya. Aku ini di depan publik. Tunggu nih. Dilihat sama orang seluruh Indonesia. Piu. Gaya kuliner nih. Ada pare-parenya ya. Tahan nafas. Nah, lihat aku Mas, lihat aku Mas. Nah, seolah-olah ngelihat aku tuh jadi nggak kepengen. Bro, nggak usah dipikir bro. Feel aja enak. Terus telan. Mantap. Harus telan ya? Udah telan. I'm done. I'm done. Sorry. Situ Mas. Lo kok sorry ya nggak apa-apa. Nah, monggo Dinjo. Dia nggak lulus. Coba Mas. Sampai mau nangis. Mau nangis? Iya. Apa ya rasanya ya? Pak. Daun. Enak. Sebenarnya kalau yang saya malah masih dikasih tembakau. Lebih keren lagi. Iya. Iya. Jadi kayak terus buat giginya dia tuh jadi bersih. Nah, tembakau itu adalah gatuan dari ketabahan dan kesabaran. Oh, mungkin karena dia stay longer, tahan lebih lama di dalam mulut kan ya? Iya. Neneknya kalau nyirih dulu, kamu tapi nggak ngerti filosofinya dong? Nggak tahu. Cuma ngeliat nggak aja. tahu, cuma lihat. Dia nenek saya tinggal di Jogja. Udah. Iya. Katon juga tinggal di Jogja dulu. Enggak. Saya tinggal di Jakarta dari umur 2 tahun. Kalau dia merah tuh itu. Enggak pahit, enggak. Cuman merah. Benar. Karena dia keluarin. Oh iya. Nggak boleh keluarin ya? Telan. Bukannya yang nyirih terus dibuang Boleh dibuang boleh. Itu opsi memang harus orang ampasnya ada yang mau dibuang, ada yang ditelan. Kalau saya telan karena dia buat tenggorokan. Nah, kamu kan batuk ya. Aku makasih loh, kamu flu didatengin. Oh iya. Bahasa Terima Perancisnya kasih. merloke. Atau tuh merloke. Merloke itu Lo yang tahu tuh kayaknya. merloke. Kalau kayak ya apa menyempatkan diri. Oh. Nah, Menyempatkan Dengan diri. senang hati. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak bindeng sekarang. nah ini sama ini sembuh. Oh gitu ya. Memang kerasa sih. Besok nyanyi ya. Nanti Nah, aku besok, bikinin besok. lagi. Mau. Sebelum pulang ya. Ya, boleh. Disimpan. Tapi anget sih ya, rada Anget banget, anget. Jadi dia tuh untuk flu, jadi anget, kerasa anget di sini, anget di badan, anget nggak usah pakai chemical. Kalau mau nyanyi, nanti kalau mau nyanyi, Dia herbal ya sifatnya. iya herbal semua. Kapan mau nyanyi nanti tak kasih lagi. Ya, deh. Aku soalnya emang terus terang aja kalau Rewel. Iya, pahit-pahit itu Rewel. paling nggak bisa. Minum obat Oh, itu iya. agak susah. Obat nggak Beda, bisa juga. beda. Berat. Oh, dari Makanya dulu. aku lebih suka banyakin olahraga daripada minum obat gitu. Iya. Paling vitamin paling yang ini. Iya. Jadi pahit-pahit gitu aku kayak agak menolak gitu. Iya, itu kebiasaan aja kok. Yang penting udah nyobain. Makasih udah nyobain. Minum lagi bro. Minum lagi, Makasih ya, Sus. Tampangnya lucu banget. Kalau saya tadi kenapa saya oke-oke aja karena emang minum kopi saya pahit. Saya
nyigar tuh pahit sebenarnya. Sigar tuh jauh lebih pahit daripada rokok. Ya, itu karena kesukaan ya? Makan pare saya senang banget. Tos dong kalau gitu sama saya tosnya. Karena nggak tahu ya, pahit tuh kalau buat saya jadi menetralkan rasa gitu buat saya gitu. Kadang-kadang kita sekitar kita udah banyak sekali makan asin ya kan, manis, iya. gurih gitu. Asal jangan menelan pahitnya Jangan. kehidupan. Wah. Jadi filosofinya kalau kita udah minum kopi kenapa pahit bro? Karena hidup udah terasa manis. Gitu. Biar balance. Jangan seperti pahitnya kehidupan apa Jangan dong. menelan. Iya. Menelan pil pahit. Ya kan? Asal jangan sampai menelan pil pahit. Itu nanti saya mau tanya lebih lanjut tentang bagaimana menulis lagu, inspirasi dan apakah belajar atau apakah langsung tiba-tiba bisa nulis di segmen yang berikutnya. Tapi ya, dan Mirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVRI, kami segera kembali. Masih di Suara Indonesia dan masih bersama Piu dan Katon, dua orang musisi yang akan bercerita lebih lanjut. Pakai Siap. gitu ya. Jadi sebenarnya komplit ya. Dari mulai main musiknya, lalu juga menulis lagunya, memprodusertinya, ya kan? Katon pertama kali nulis lagu itu pada waktu kecil. Itu bagaimana sih prosesnya? Kok kecil-kecil udah bisa ngarang lagu? Terjebak. Jadi saya seneng sama penyanyi-penyanyi anak-anak kecil di TVRI juga sering diputar, yaitu zamannya Adi Beng Slamet, Cica, ya kan? Yeah. Dina Mariana. At the time idola saya udah pasti Adi Beng Slamet dong. Iya. Dan ini jadi joke saya bertahun-tahun kemudian kalau ketemu sama Adi. Tapi saya ceritakan waktu kecil tuh saya kagum, ekspresinya bagus, nyanyinya fun gitu, dan lagu-lagunya juga menarik gitu loh. Riang semua. Nah, di pikiran saya sebagai anak kecil gampang sekali mengambil kesimpulan, buset luar biasa nih anak ya. Suaranya bagus, good looking, dan bisa nyiptain lagu. Di pikiran saya itu. Jadi inspirasinya Katon tuh Adi Beng Slamet waktu itu ya. Padahal itu bukan lagunya dia bro, tapi kita kan anak kecil ya. Nggak tahu. Anak kecil tuh pikirnya, wah gila. Kalau sampai Adi Beng Slamet bisa kayak gitu, masa gue nggak bisa sih. Nah, gue pengen nyoba nih. Kan usianya hampir sama gitu kan. Akhirnya saya ada piano kecil mainan dari bapak saya untuk hadiah ulang tahun. Piano kayu ya? Piano kayu. Saya mainin aja, saya ngarang lagu deh. Kebetulan lagi kebawa galau. Galaunya adalah kakek saya yang tersayang meninggal. Itu kamu jadi kelas... galau itulah iya, jadi itu. Iya. Galau itu ya? Iya. Kamu kelas 4 SD ya? 4 SD. Kakek meninggal jadi lagu ya? Jadi lagu. Kalau Mas Piu? Kalau aku bikin lagu sebenarnya udah dari kecil sih, dan itu ibuku yang inget. Jadi umur sekitar 4 tahun gitu aku suka bikin lagu, melodi lagu sendiri. Dulu namanya Tuyul, aku bikin lagu judulnya Tuyul. Kalau ini galau, kalau ini tuyul. Tuyul. Jadi cuman nada-nada anak kecil lah, nada-nada lagu dolanan gitu. Terus SMP aku nulis lagu pertama gara-gara aku naksir sama cewek. Terus aku nulis lagu judulnya My Valentine. Wah, keren. Terus itu nembak ya kalau kata anak sekarang. Terus diterima dong? Enggak. Ya, kasihan. Udah dibikinin lagu My Valentine. SMP kelas 2, dia tuh ketua OSIS SMP ku waktu itu. Terlalu jauh sih ya ketua OSIS sih. Iya. Terus aku nembak ke dia pakai lagu itu juga, terus akhirnya dia bilang kita temenan aja ya. Terus aku cuma jawab gini, aduh kalau temenan aku udah banyak tuh. Mungkin ceritanya akan lain ya. Begitu lagu lokasi, tapi judulnya You're Not My Valentine. Dia kan perasaannya dia udah banyak dipuja-puja kan, terus jadi kurang ajar gitu. Penasaran bro. Kalau ini kan drive-nya adalah kakeknya meninggal. Kalau ini kan mau nembak, udah gitu ditolak. Jadi ketahuan kan siapa yang playboy kan? Nembak cewek bukan berarti playboy. Oh, gitu. Jadi pokoknya jadi karya, ya kan? Jadi berkreasi. Jadi itu ceritanya pertama kali. Dan belajar gitarnya dari kakaknya ya. Sebenarnya kakak saya ini orangnya tegaan. Andre Manika itu. Andre Manika dan Kenapa dia Alex. tegaan? Waktu mereka, karena beda usia kita agak jauh ya, 3 sampai 5 tahun gitu. Waktu saya masih kecil, kelas 4 SD itu saya anak bawang sekali karena belum ada adik saya. Kakak saya itu udah aktif yang vokal grup Jakarta gitu, ikut festival vokal grup zaman mereka tuh, vokal grup Jakarta tuh luar biasa, lagi marak-maraknya. Terus yang kayak
house party yang diskotik dibawa ke rumah zaman dulu, Iya, ya kan? iya. Karena diskotik kan nggak Iya, ada ya. iya, iya, iya. Jadi Disko jalan. gaul banget ya anak Tebet Iya, gitu kan, bener, mereka bener. anak Tebet banget dan saya selalu jadi anak bawang di situ. Jadi saya dianggap kamu jangan ganggu deh kesenangan kita gitu. Kita Jadi lagi- rodis nggak? Enggak. Diajak tapi? Diajak cuma suruh duduk manis, suruh lihat, suruh Nggak boleh mengagumi, ikutan suruh itu. tepuk tangan. jadi gitar itu barang yang sangat mewah buat saya karena saya lihat itu dipegang terus sama kakak-kakak saya. Tapi saya percaya emang kalau udah bakat tidak akan jauh kemana. Jadi kalau malam atau siang dia lagi pada pergi, kebetulan nggak bawa gitarnya, saya ambil diam-diam. Oh, harus nyolong dulu Saya ya? nyolong, saya pelajarin sendiri. Alright. Karena mungkin mereka, saya percaya sih mereka bukannya nggak mau ngajarin saya, tapi mereka tahu gitar itu kan barang berharga mereka yang untuk perform, untuk tampil. Bukan mainan. Tahu-tahu dimainin adiknya putus senarnya, jatuh. Kita kan kadang-kadang juga suka merasa gitu ya, sayang banget sama gitar. Karena itu satu-satunya ini mereka gitu loh. Iya, jadi dari situ. Kalau Mas Piyu gitar pertamanya apaan? Aku gitar pertama nanti jauh waktu SMA, tapi Malah belajar- nggak punya, malah nggak minjem-minjem punya, juga. nggak punya. Jadi mainin gitarnya siapa? Waktu itu aku pengen belajar gitar karena kesukaan aku sama Led Zeppelin kan. Iya. Dari Led Zeppelin, aku pengen mainin lagunya Stairway to Heaven. Iya. Terus di sekolahku kelas 2 Aku paling suka Got a Whole Lot of Love. Terus di sekolah itu ada satu teman yang jago banget main gitar dan bisa nyanyi gitu lagu-lagu Beatles, Rolling Stone gitu. Dia main gitar, kita biasa ngumpul sama dia nyanyi bareng gitu. Dia jago banget. Jadi dari awalnya tuh emang rock ya yang didengar dan juga iya rock. Ya. belajarnya langsung rock. Tapi kan nggak pernah sekolah ya? Enggak, otodidak Gitarnya? semua. Otodidak. Sekolahnya malah fakultas ekonomi itu ngapain? Belajar ekonomi. Supaya bisa beli gitar mungkin maksudnya. Belajar ekonomi. Belajar ekonomi. Tapi bekerjanya sebagai musisi terus dari dulu sampai sekarang kan? Iya, tapi Iya, kan makanya. itu ada bisnis kan di situ kan. Pilihannya adalah showbiz kan Iya. Perlu gitu. Iya, jadi udah mikir ya? Udah. Jadi dari waktu kuliah juga udah mikir ya kan? Ah, Kapan mulai mikirin bisnisnya kapan? Kalau nggak salah terus kemudian iya kan memproduksi lalu bikin kantor juga sama Kla ya kan? Sebenarnya sejak Kela itu tahun 95 otomatis emang udah diurus sendiri semuanya sama manajemen. Tapi kita belum diriin company. Baru setelah tahun 2000 kita buat perusahaan namanya Kela Corp. Kinarya Legenda Abadi ini singkatannya. Memang tujuannya tadinya untuk sekaligus memanage Kela karena 3 personil Kela ini memang nggak gampang sekali. Hanya dimanage oleh manajemen, tapi lebih baik oleh sebuah company yang punya visi, punya misi yang bagus dan hitungan bisnis yang juga enak. Habis itu berkembang kita jadi promotor show, kemudian ya buat talent artis yang baru-baru. Promotor itu artinya mengajak bakat-bakat yang Bukan, promotor show, jadi kita kerjasama sama sponsor buatin berapa show di Indonesia keliling, tapi artis-artisnya nggak perlu Kela gitu loh. Misalnya kayak God Bless, kayak ya, mempromot aja Ya, sebagai ungu, promotor ya, ya. ya. Kalau Mas Piyu kan mempromot band-band yang belum terkenal, mencari, iya kan? Jadi lebih kurang dari sisi bisnis dan dari sisi pencarian bakatnya dikerjain dua-duanya ya. ya sebenarnya sih aku dari dulu yang megang manajemennya Padi aku. Iya. Jadi dari awal berdiri sebenarnya sih udah ada satu teman manajer, tapi begitu kita rekaman album Udah aku nggak lagi udah nggak lagi. Iya. Aku hire lagi, ada teman-teman kuliah juga. Tapi berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Habis itu kita split, kita bubar. Saya manage sampai terakhir kemarin itu. Jadi sebenarnya saya manage sendiri, saya marketing. Jadi nggak sia-sia sekolah di fakultas Oh enggak ekonominya banget, ya? banyak banget. Tapi walaupun textbook dengan ilmu jalanan kan beda gitu. Betul, Kalau betul. textbook kita hanya cuma tahu untung rugi secara di atas kertas gitu kan. Tapi kalau kita secara jalan kita tahu mana yang mengandung risiko, mana yang apa namanya nanti akan menghasilkan profit dan segala macam seperti itu. Sekarang tuh udah ada jurusan memang untuk bisnis manajemen untuk showbiz, untuk musik ya kan? Udah ada ya Iya, sekarang? udah. Oke. Di Amerika tuh udah ada udah sendiri. Jadi dari belajar musik tapi belajar
manajemennya, bukan belajar musiknya. How to manage the music, how to promote, bagaimana menjadi promotor, bagaimana Di menjadi. Indonesia mungkin belum ada ya. Ya kalian lah yang harusnya bikin, ya kan? Itu sih pasti ada kayak di Berkeley atau di Pasti itu pasti ada. ada. Mata Ada, kuliah ada. itu Di pasti Berkeley ada, iya. Music business pasti ada. Ada, iya. Karena musik bisnis di negara maju memang udah jadi primer Si ya. Ade Jadi tuh belajar utama tuh, gitu. anaknya teman kita, anaknya Nelly belajar Oh, di, iya, iya, di Berkeley belajar itu. Nah, kan Mas Piu punya emotion juga, ya kan? Berarti dari sebelum emotion memang sudah memanage ya? Sudah terbiasa. Iya, artinya bukan hanya semata-mata sebagai musisi dan komposer. Dua-duanya melihat dari sisi bisnisnya juga, iya kan? Artinya menjadi musisi bisa menjadi bisnismen juga. Ya memang. Sayang kalau nggak Seharusnya. dimanfaatkan. Karena sebenarnya gini, kita banyak punya privilege ketika kita Iya. jadi musisi. Gampang Popularitas, sekali, ya kan? network, Ya, itu yang liputan penting. media. Jadi jangan cuma di-enjoy aja, tapi juga di-develop gitu loh, Iya. dikembangin gitu. Iya. Tentu dengan pekerjaan bisnis yang kita sukai. Kalau saya ya karena entertainment bisnis ya udah saya sukanya di entertainment. Mungkin kita buat cafe yang sesuai dengan yang kita mau, di Iya. mana semua talent bisa ikut main, jamming sama Iya. kita kan gitu kan, Bro? Iya, nggak jadi kontraktor, nggak jadi kontraktor, Bener, itu nggak kan, iya. kontraktor hambalan, gitu. Kontraktor musisi Wisma itu- Atlet gitu kan nggak bisa kan? Sebenarnya musisi itu sebenarnya udah punya jiwa entrepreneurship-nya udah ada. Itu, justru lebih dulu ya, Bro, ya? Iya, lebih dulu. Sangat sangat ini banget, natural banget. Karena otomatis begitu dia punya lagu, kayak Mas Katon tadi, dia punya lagu, dia pasti berusaha untuk gimana ya orang lain dengerin ya. Kayak kita buat kue, nggak mungkin kalau kue itu disimpan di rumah tapi tidak dijajain keliling kan nggak mungkin. Sama juga dengan lagu. Itu otomatis kita sudah melakukan pekerjaan dalam bisnis, yaitu mempromosikan, terus memarketingin. Terus lalu setelah marketing jadi bagaimana nanti aku setelah lagu ini meledak ya, aku harus memanage schedule-nya dan segala macam, memanage performance. Jadi udah ada entrepreneurship di situ. Tapi kan nggak semua, Mas. Kadang-kadang ada bakat-bakat yang luar biasa bagusnya, Sebenarnya tetapi pilihan sih ya. tidak Harus begitu. harusnya. Harusnya begitu. Kan kalau nggak salah kan Mas Piu juga pergi ke Jawa, keliling Indonesia melihat terutama Jawa Timur ya. Band-band Oh, yang iya, baru, talent search, ya. talent search, talent scouting lah ya namanya. Itu kan artinya banyak sekali bakat-bakat yang bagus tapi mereka tidak tahu caranya. Ya kan, nggak tahu mau ketemu produser, nggak tahu mau mempromo, ya kan. Iya. Dan mereka masih polos banget. Iya, betul. Jadi waktu pertama kali zamannya Katon kan lebih dulu, Iya. ya kan? Zamannya Katon sendiri itu sulit nggak? Sulit banget. Oh ya, Saya masih kebayang, saya udah punya sekitar 30 lagu waktu SMA kelas 2. Saya dikenalin sama seorang tokoh musik namanya James F. Sunda. iya. Tahu lilin-lilin Saya kecil minta ya. kenalan sama seorang temen yang kerja di sebuah radio. Tolong dong anterin ke rumahnya James F. Sunda. Dengar-dengar rumahnya dekat rumah gue ya. Iya bro, dia di Tebet Barat, lo kan di Tebet Timur. Oke, gue kesana deh. Saya bawa lagu, terus saya tanya, saya kenalan dulu dah, udah pasti basa-basi segala macam sama Mas James. Ini saya punya lagu. Saya nggak tahu lagu saya mau diapain. Ini sudah saya rekam sebaik mungkin. Saya prepare kayak Piu tadi bilang. Saya main sendiri gitar dari intro sampai interlude sampai koda. Jadi bukan cuma sekedar cereng nyanyi gitu loh. Karena Udah lengkap ya? Jadi lengkap, udah ada interlude-nya, udah ada intronya. Saya buat sedemikian rupa Sudah supaya dia ada impress. struktur, lagu yang udah ada terstruktur. struktur. Walaupun Iya. nyanyi langsung gitu kan, nggak multi track. Terus dia bilang, ya saya dengarkan dulu kan. Setahu saya Mas James nih artisnya kan yang banyak Lydia Imania, Ruth Sanaya segala zaman macam itu ya. kan pasti perlu lagu-lagu lain gitu, nggak semua dia bisa penuhi kan, dan dia produser desainernya dia. Singkat cerita saya tinggalin di situ, sebulan kemudian tetap nggak ada kabar, saya balik lagi. Boleh saya tanya kenapa, apa ada yang kurang atau saya bisa betulin lagunya gitu. Oh nggak, lagunya bagus tapi memang sayangnya nggak semua penyanyi saya cocok dengan range yang ada di lagu itu. Ya tentu ini jawaban yang bagus sih, daripada dia bilang jawabannya lagunya jelek malah menjatuhkan kita kan gitu. Saya ambil lagi. Dari situ saya seperti Piu tadi, kita udah mulai punya pikiran entrepreneur. Bagaimana caranya lagu ini bisa didengar orang? Kalau orang lain nggak bisa menyanyikannya, ya saya sendiri yang harus nyanyikan. Jadinya gitu ya. Padahal tadinya saya komposer loh bro. Oh, tadinya nggak kepengen nyanyi Nggak ya? kepikirin untuk nyanyiin. Oh gitu. Saya sendiri yang nyanyiin.
Jadi saya tuh berpikir seperti kayak sekarang saya lihat biografinya Sylvester Stallone waktu dia buat skrip tentang film, dia tawarin kemana-mana, nggak ada yang mau ambil. Iya. Produser juga nggak ada yang ambil, apalagi bintang film nggak ada yang suka. Ya gua buat film sendiri. Gitu. Itu Rocky. Iya, ini rejection, Iya. penolakan. Jadi, Iya. saya senang Iya. sekali dengarnya karena Iya. supaya jadi inspirasi gitu loh. Bener kan? Jangan Ini kayak orang susah ya. Datang sama Pio ini bukan kayak gini, sempat ditolak-tolakin Iya, juga iya. dan banyak yang menolaknya gitu ya kan. Iya, Tapi betul. terus akhirnya dinyanyiin sendiri. Saya rekam sendiri, Makanya jadi penyanyi. akhirnya jadi penyanyi. Jadi Akhirnya. makanya kenapa saya tuh songwriter singer. Jadi memang penyanyi yang cocok nyanyiin lagunya sendiri. Bener nggak, Bro? Jadi orang lain juga nggak bisa nyanyiin lagu kita jadi cocok ya Tapi kan? kalau nyanyi Imagine John Lennon boleh Oh juga boleh. kok, boleh. gitu. Nah, level saya sih cuma John Lennon. Iya. Tas dong tas. Kalau dia levelnya Jimmy Page, Led Zeppelin. John Lennon juga gitu kan ya. Sebenarnya suaranya kan khas banget ya. Dan Iya. dia nyanyiin lagunya sendiri juga. Ya, gitu. jadi lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan itu kan mungkin karena lebih menghayati ya. Betul. Iya dong. Dan ketimbang mengubah untuk orang lain, Iya. iya kan? Iya. Dan itu juga banyak lagu-lagu untuk akhirnya dari lagu sendiri kemudian lagu Kla. Iya, betul kan? sekali. Nah, Mas Piu sendiri cerita kilas balik zaman mengarang lagu, kebanyakan lagu-lagu Padi juga yang kompos dan yang nulis juga Iya, saya. Mas Piu ya? Iya, ha-ha. Itu- Jadi itu sebenarnya juga kecelakaan sih sebenarnya. sama dong kecelakaan. Kecelakaannya gini, kalau saya kecelakaannya karena saya sebenarnya udah punya waktu ketemu dengan Padi, itu saya udah punya ada sekitar stok lagu yang banyak lah. Berapa puluh? Ada 60-an gitu deh. Iya. 60-an lagu. Terus jadi saya udah sangat yakin banget dengan apa yang akan saya lakukan. Tinggal saya bagaimana saya membentuk band kan untuk mencari apa yang bisa Wadah menyanyikan, untuk ya, lagu ini bisa penyanyi yang dinyanyikan gitu rekaman, ya? Jadi saya mulai setelah ketemu dengan teman-teman itu bagaimana prosesnya sih panjang juga kan. Terus habis itu saya mulai nawarin kan ke apa namanya ke label di Jakarta gitu. Dan saya sebenarnya apa ya, sebelum saya berangkat ke Jakarta saya udah apa namanya udah bikin ini sendiri, apa namanya daftar produser-produser yang saya mau Tahun samperin. berapa tuh Mas? Itu tahun 95, Dari- 96. Oh, saya masih SMA tuh. Saya masih SMA. 95 jadi saya ngapalin mukanya. Bilangin Ira loh. Iya. Jadi 95 dari Surabaya Iya, itu dari udah Surabaya. punya list siapa yang mesti Iya, didatengin. saya ngafalin mukanya Pak Suryoko, ngafalin mukanya Pak Ian, ngafalin Dilukis kok, kalau dia melukis. Melukis Jimmy Page aja bisa. Saya ngafalin mukanya gitu. Dengan tabungan 60 lagu itu tadi ya kan. Jadi saya bisa punya alasan. Akhirnya saya kan di Jakarta saya nggak ini dulu, saya nggak bisa ketemu sama mereka. Jadi saya akhirnya jadi krunya Dewa 19 waktu itu. Jadi kru gitar, krunya Iya, Andra. iya. Jadi saya kru ikut turnya mereka dan segala macam. Nah pada saat ketemu lagi Dewa 19 lagi ada acara, terus ketemu ada Pak Suryoko, ada Pak Ian. Saya langsung samperin Pak Ian. Pak Ian, saya yang band saya dulu pernah nawarin demo. Oh iya, yang mana ya? Dulu saya pernah Pak, padahal belum. Iya ngarang. Wah, Pak Ian tolong didengar ya sekarang ya. Terus akhirnya dia, oh ya, Ngarang, yaudah nanti ngarang. saya bisa cari waktu lagi Pak untuk ketemu nih. Jadi akhirnya saya bikin janji sama dia. Nah baru itu saya kasih apa demonya gitu. Iya emang itu ada mesti gitu, cara-caranya. mesti ada Memang- gitu, memang. meyakinkan. Iya, Cara jadi itu kan meyakinkan. sama tadi yang saya bilang, entrepreneurship-nya Iya. kan udah ada. Kita bagaimana kita untuk berusaha untuk menawarkan produk. Gitu. Convincing, Iya, convincing iya, the iya. producer ya Justru kan. kita lebih dulu ya, Bro ya. Iya sebenarnya. Daripada orang pengusaha-pengusaha yang lain. Karena usahanya berat banget supaya terima lagunya ya. Iya, iya. Sekarang banyak orang lihat ya, kalau saya bisa kasih opini, banyak anak-anak muda sekarang, karena dunia musik semakin gampang, dengan di digital kita copy paste juga gampang, belajar juga lebih gampang, pakai YouTube kita langsung tahu cara main gitar. Tapi jiwa entrepreneurnya jadi hilang. Mereka udah asik sendiri dengan dunianya. Mereka lupa bahwa ada sesuatu yang bisa lebih dikembangkan. Tapi mungkin dulu Satu juga. itu juga yang apa gue paling ini juga sih. Aku terus terang aja kalau di Twitter atau di Facebook paling nggak begitu perhatiin karena kadang mereka bang
dengerin demo saya dong, Bang. Itu saya pikir, iya. kok gampang banget Gampang ya. banget. Jadi saya kadang saya skip aja. Benar, Jadi benar. saya bukannya saya nggak ini apa namanya nggak memberitakan. Karena saya yakin kalau dia melakukan hal seperti itu pasti dia tidak punya effort yang besar. Iya, betul. Gampang banget dia cuma nulis. Iya. Apresiasinya sorry pun tuh saya gitu. Aku nggak pernah balesin itu. Jadi cuma ngetik di Twitter, cuma ngetik di Facebook. Iya. Habis itu tiba-tiba Itu akan jadi artis kita malah jangan ya. Simsalabim gitu nggak mungkin ya. Jadi ditolak-tolakin, bolak-balik ke James Sunda sampai jadi nyanyi sendiri. Lalu juga itu kan Mas Piyu sudah ngafalin muka-muka produser, lalu jadi kru dulu, baru bisa ngomong ya. Itu juga itu kan mencoba mencari jalan kan. Karena itu yang kan membuat kita jadi punya karakter dan tough itu tadi benar. Jadi berjuang. Ya kayak daun sirih nih, pelan ngerambat dari bawah terus sampai ke atas. Kira-kira filosofinya gitu. Kita lanjut lagi lebih dalam setelah break berikut ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVRI, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama Suara Indonesia dan masih bersama Katon dan Piyu. Ignatius Bagaskoro Katon, Magelang. Lahirnya di Magelang. Satrio Yudiwahono. Jadi Piyu ya kan, dan kelahiran Magelang yang gede di Jakarta. Iya. Yang ditolak-tolak dulu sebelum akhirnya jadi penyanyi. Iya, betul. Iya kan? Malah jadi penyanyi bener. Malah jadi penyanyi beneran dan menyukainya ternyata. Ya, salah satu kebahagiaan kalau kita bisa share happiness kita ketika nyanyi. Iya. Jadi cita-cita dulu dari dulu emang mau jadi penyanyi, Katon? Nggak mantap sebagai penyanyi, karena saya sebenarnya lucunya kakak-kakak saya lebih berprestasi di dunia musik. Tapi mereka yang menularkan itu ya, spirit itu. Ya. Kakak saya nomor 1 juara vokal grup Jakarta 2 kali. Kakak saya namanya? Nomor 2, Mas Andre Manika Andre Manika itu kan? Kakak saya nomor 2, lead singer, pop singer dari kecil. Selalu ibu saya bangga banget kirim kemana-mana dapat juara. Saya yang nomor 3, saya udah ngeliat kayaknya udah gak bisa jadi apa-apa. Jadi at least gue nyiptain lagu, mungkin itu. Nah, kelemahannya mungkin dari mereka nggak pernah nyiptain lagu. Iya, iya. Ketika saya udah mulai nyiptain lagu, saya punya kebanggaan tuh. I'm a bit different with my brothers gitu. Dan itu waktu SMP kelas 1, saya udah juga memproklamirkan diri saya harus bisa main gitar. Kelas 1? 1 SMP. Jadi pas kelas 5 SD saya udah mulai belajar gitar itu lebih fasih. Kelas 1 SMP, masuk SMP pertama kali yang saya bawa adalah gitar ketika istirahat main. Saya main gitar di bawah ring basket, saya nyanyi-nyanyi. Terus teman-teman pada shoot-shootan, saya tetap main gitar. Hari kedua begitu, sampai seminggu kemudian, sampai 2 minggu kemudian, terus suatu hari gerendang-gerendang nyanyiin lagu sendiri. Lama-lama datang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ton, lagu apaan sih Ton katanya? Iya, itu lagu yang fenomenal, Negeri di Awan. Oke. Coba diceritakan. Negeri di Awan itu malah lebih mundur lagi setelah saya SMA. Terus kemudian saya jadi pengangguran. Kebetulan orang tua saya tidak bisa membiayai anak-anaknya, ada 6 orang, nggak bisa kuliah Sedih semua. banget sih, oh, nggak bro. apa-apa, biasa. Biasa aja, keren. Itu justru sama sekali tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menjadikan. Justru past tense itu yang menjadikan kita sekarang gitu. Mungkin kalau dimanja belum tentu bisa bikin lagu. Benar. Iya. Nah, terus kemudian saya ikut kegiatan di gereja. Nah, disitulah saya ketemu lagi sama kakak saya yang dulu waktu kecil malah kita kurang dekat. Oke. Karena kita udah mulai sama-sama mature gitu ya. Terus dia juga, Ton kamu lagi ngapain sih? Gue lagi buat vokal grup gereja. Gue kebetulan dikasih tugas untuk ikut festival vokal grup gereja. Do you mind to come with me gitu? Karena dia dulu memang udah jagoan ya kan. Dia ikut. Ya, dari situlah kami mulai kolaborasi. Karena kolaborasi ngaransemen untuk vokal grup. Pertama kali vokal grup gereja nyanyiin lagu daerah, nyanyiin lagu Indonesia biasa yang bukan rohani, tapi kita aransemen kayak Queen. Wah, keren. Kalau misalnya pernah dengar Tak Bisa Ke Lain Hati versi klakustik, yang tak bisa pindah ke lain hati. Nah, itu bagian dari aransemen kami seperti itu waktu saya di SMA. Dari situ saya entah bagaimana caranya, saya terinspirasi sama kakak saya, coba yuk kita ngarang lagu bareng.
kamu kasih melodi yang asik ke saya, kamu kasih satu bentuk yang bagus, siapa tahu saya ikut menyempurnakan. Jadi kekuatan Katon itu pada lirik ya? Betul. Ya, itu yang kakak-kakaknya tidak bisa lakukan karena mereka menyanyi, ya Iya, kan? bisa jadi ya, Iya. bisa jadi. Jadi itu advantage. Iya. Karena ngelihat, oh mereka udah hebat, aku bikin lagu aja deh. Iya. Jadinya keterusan. Jadi si Negeri di Atas Awan itu ceritanya gitu ya. Negeri di Awan, itu sayang. Negeri di Awan, ya itu nggak pakai di atas, Negeri di Awan. Itu lagu bagus banget. Sama lagu yang fenomenal satu lagi adalah Yogyakarta. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Itu di mana-mana semua orangnya. Itu kayak lagu wajib gitu ya, Mas Piu ya? Iya, harusnya Iya kan? sih gitu. Itu blessing in disguise tuh. Sempet terinspirasi banget kan, itu lagu yang Indonesia banget, ya kan, penuh dengan romantisme, kenangan, nostalgia, dan ya Indonesia bukan hanya Jawa nih kalau saya bilang gitu, ya kan. Iya. Jadi proses kreativitasnya itu karena kakak-kakaknya. Kalau 30 lagu di SMA tuh gimana caranya? Oh, kalau lagu di SMA sih saya pikir sih waktu itu masih sangat apa namanya, sangat dangkal banget ya. Lirik-liriknya masih belum ini banget. Tapi terus terang aja saya juga apa namanya, terinspirasi sama Kla, sama Katon ya. Lirik-liriknya kan sangat pada saat itu sangat bukan puitis sebenarnya, apa mendobrak kebiasaan pada lirik-lirik era itu gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak terpurukku di sini kayak gitu, tak bisa ke lain hati. Jadi itu yang membuat kita langsung berpikir punya imajinasi tentang lirik, tentang kata itu, kalimat Lalu itu. kalau zaman dulu dangkal jadi dalamnya kapan tuh Mas Piu? Pada saat sebenarnya itu tadi yang aku bilang sebenarnya kecelakaan. Jadi pada saat lagu 30 itu buat aku bukan semuanya bagus, lagu 60 itu bukan Pokoknya belum tentu keluar semuanya aja bagus. jadi kreasi ya. Pada saat aku harus masuk studio rekaman dengan teman-teman, kan kita harus cari materi lagu yang kuat. Nah, dari situlah sebenarnya apa namanya muncul kekuatan dari apa namanya dari alam bawah sadar saya. Ternyata aku harus bikin lirik yang bagus Dan aku harus pakai bikin- ini, pakai mungkin sudah pakai jiwa ya, sudah pakai soul ya, menjadi lebih dalam. Lagu pertamanya apa yang direkam? Yang pertama direkam Sobat. Sobat Jadi ya. Sobat Itulah bagus, menjadi sobat padi. Kalau ini ada klanisnya juga klanis, pada waktu ya. itu ya. Sobat ya, Iya, itu Sobat, bagus ya. iya. Itu ya itu tadi karena aku berusaha untuk menggabungkan karena susah untuk membuat sampai sekarang ya susah untuk membuat lagu yang ngebeat tapi Romantic poinnya kena romantic juga Iya. itu Iya. apa namanya agak berat gitu untuk bisa mengungkapkan di dalam Maksudnya itu sebuah jadi lagu wajib buat yang anak-anak tawuran itu Mas. Si sobat itu terus Negeri di Awan. Iya dong. Bener nggak? Iya. Bahwa itu kan tentang friendship, Iya, lalu juga iya. tentang perdamaian. Bener. Mungkin dari dong. sini kita bisa usulkan aja langsung. Iya, harus diusulkan dan kalau Lagu perlu ya. kebangsaannya gitu, supaya anak-anak jadi nggak tapi tahu. sobat ini bukan sobat yang sobat dalam artian beneran ini Oh, sobat yang isinya beda. isinya beda Iya, isinya beda. friend makan friend soalnya Iya. nggak cocok kayaknya bukan untuk message itu kayaknya. Itu cuma judulnya aja. Ntar dibikinin Jadi lagi yang baru sebenarnya deh. yang Jangan isinya gitu deh. friendship ya. Iya kan? Sobat versi 2. Oh enggak. Jawaban sobat. Kalau enggak yang harmoni aja. Harmoni bisa nggak buat jadi lagu itu? Bisa ya kan? Bisa emang tentang Bahwa itu sih. hidup tentang harmoni. Kalau saya ingat dari lagunya Piu yang selalu berkesan di saya karena saya seorang penyair juga ya kebetulan hobinya buat puisi. Saya lebih gampang buat puisi daripada buat prosa. Adalah tetaplah menjadi bintang di langit. Iya. Itu kata-kata yang sebenarnya isinya bagus sekali gitu. Iya. Dan setiap orang bisa termotivasi kalau dia bisa menangkap. Betul, itu luar biasa. Itu mengingatkan saya pada film Lion King ketika dia melihat si Simba Mufasa. Iya. Simba melihat Mufasa tidak pernah akan mati karena selalu ada di bintang di langit Iya, ya kan? iya. Berarti Dan kita- Lion King-nya ngikutin Mas Piu tuh. Dan kita kan kayaknya mengharapkan orang sebenarnya kita juga Betul. harusnya bisa Iya. menjadi itu. Betul. Jadi menjadi inspirasi untuk orang, Iya. jadi panutan untuk orang. Iya. Tanpa kesannya kita sok teladan gitu kan. Iya. Karena Sebenarnya ya itu sebenarnya benar yang Mas Katon bilang bahwa saat inilah sekarang saatnya buat kita, saya, Mas Katon dan mungkin teman-teman lain yang juga ada stage yang sama pada level yang sama dalam artian mereka udah mencapai satu porsi kesuksesan tapi dalam kesuksesan yang mereka bisa proud dengan dirinya Iya mereka proud mereka respect dengan pekerjaannya seperti itu Dan- jadi bahwa kita ini bisa menginspirasi orang bahwa musisi itu bukan cuma hanya main musik doang Iya. tapi kita punya sisi entrepreneurship-nya kita bahwa musik itu bukan hanya memainkan Luas lagu sekali, aja, tapi luas musik sekali. bisa it's all about everything. Bisnis bisa, art bisa, dan
friendship juga Friendship, bisa. networking. Iya. Yang lagi dikerjain Mas Piu sekarang apa? Sekarang, oh lagi mau bikin film, bikin film. Film apa tuh? Film tentang lirik lagu saya yang mana? Ada 4 lagu yang akan ada di album solo saya. Itu ada judulnya Firasatku, Cinta Itu Adalah, Jernih sama Sakit Hati. Itu sih sakit hati itu ya. Sakit hatinya Very hits. nice, very nice. Terus bukunya udah terbit kan ya? Ini Iya. ada bukunya di sini nih, Bro Katon. Piu Life Dreams and His Legacy. Saya malah belum tahu tuh. Ini It's nice ya. Bukunya Mas Katon nggak dibawa yang Negeri di Awan itu? iya, mestinya Nggak dibawa. Negeri di Awan. Bulan di Buaya Awan. Ya, bulan di Buaya. Oh, bulan Tapi di itu Awan. bukan Negeri di Awan, tapi Bulan di Bulan Buaya di Awan Buaya ya. Awan. Nanti saya dikasih ya, Boleh. Bro dengan ya. senang hati. Oke, itu buku itu ketika membuat buku itu kan artinya ingin apa yang ingin dicapai dengan tapi ini bukunya bagus-bagus fotonya soalnya, jadi saya senang ngelihatnya. Sebenarnya sih Ada bahwa sama Iwan Fals. Iya. Seneng banget ya. ya inspirasi juga. Inspirasi dong. Ceritanya juga lucu juga. Saya nggak pernah kenal sama Iwan Fals, nggak pernah. Hanya saya tahu lagu-lagunya dia. SMA saya selalu kalau apa namanya mau berangkat ke sekolah dengerin lagunya Iwan Fals. Terus di album pertama Padi itu saya bilang thanks to Iwan Fals untuk apa namanya untuk ngajarin Padahal bikin nggak lirik. kenal Nggak ya? kenal. Akhirnya alhasil berapa waktu kemudian ada fansnya Iwan Fals, OI bilang dianggap saya kenal sama Iwan Fals gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa saya itu memang benar-benar diajarin Kenal. sama dia. Bener-bener diajarin. Berguru Jadi sama itu dia. secara itu ke guru-guru secara Law of attraction I gitu know, ya. law of attraction. Your soul master, bukan guru yang mengajari, tapi secara kejiwaan mungkin Iya. ada yang ingin ditiru, dipanut dari seorang Iwan Fals ya kan? iya. Kalau Katon sendiri siapa gurunya yang dianggap gurunya Saya pada waktu itu? terinspirasi melihat Faris Eren. Faris ya? Ebit juga kalau nggak salah ya? Terus kedua dari lirik saya Ebit GAD. Ebit ya, oke. Dan guru dalam arti karya puisi ya Khalil Gibran sama Hairil Anwar. Wah itu dahsyat dua-duanya, iya kan? Sang Nabi, the Prophet itu bagus banget ya. Karena gini, lebih banyak dari Khalil Gibran untuk ngambil filosofi dari lirik saya. Karena saya suka baca, menemukan realita hidup itu setelah kita konfirmasi dengan si filsuf gitu loh. Iya. Dan kadang-kadang seorang filsuf dengan pengalamannya dia bisa menulis perasaannya itu dalam sebuah lirik yang bagus. Gitu. Iya, dan terutama Khalil menulis tentang cinta itu dengan dahsyatnya ya kan. Banyak sekali. Selalu memakai ada cawannya, ada Betul. anggurnya, ada wine-nya, selalu di Dia dalam penuh dengan puisi-puisinya. kiasan visual dan itu mungkin akhirnya terpengaruh kan Ada ketika yang saya aku nulis. paling suka itu adalah aku mencintaimu bagaikan rerumputan mencintai sinar matahari. Betul, iya Itu fotosintesa, maksudnya Iya, rumput itu nggak bisa hidup kalau Iya, nggak ada iya, sinar matahari iya, ya kan. iya. Nah, metafor-metafor itu Iya, yang luar biasa iya. itu menginspirasi ya. Itu sangat mempengaruhi saya. Makanya liriknya bagus banget, Lumayan lah. inspirational. Iya, Terima kasih. gini, saya melihat ada lagu-lagu yang bisa menjadi klasik atau abadi, ya kan, Iya. seperti si Negeri di Awan, Yogyakarta, lalu Sobat Iya. dan Harmoni dan juga si apa bintang Kasih Tak Sampai. Kasih Kasih Tak Tak Sampai. Sampai itu sudah menjadi klasik. Itu kan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan ketika menciptakannya, benar nggak sih? Betul sekali, betul sekali. You Nggak pernah ada never strategi. know. Iya. Karena menurut saya membuat sebuah lagu yang evergreen, lagu yang everlasting itu kita harus jujur. Betul. Jujur ya. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap karya kita sendiri Dan passion itu ya. dan passionate ya. Dan Jadi, itu yang- jadi saya pikir ketika menciptakan itu sebagian dari ruhnya Katon itu ada di lagu itu. betul. Saya juga saya bisa ngerasain loh ruhnya Mas Piu di lagu-lagunya. Ya kan? Sering kasih tak sampai ya Mas ya kayaknya. Isinya kayak gitu ya, pasti kayak gitu kan. Orang pertama SMP aja Valentine ditolak gitu. Bagus. Nggak enak banget itu. Makanya waktu Tapi yang laku yang itu yang sakit hati kasih tak sampai. Yang laku yang galau-galau memang. Iya ya. gampang untuk diterima kan orang untuk pada saat orang lagi keadaan down dengerin lagu itu lagu gua Iya, banget itu tuh. biasanya Itu gitu. lagu gua banget. Pembenaran terhadap keputusan mereka. Saya pernah dengar quote di Twitter atau di mana itu adalah tentang when you're happy you listen to the music.
and you enjoy the music. When you are down, you understand the lyrics. Artinya kira-kira kalau sedang bahagia, kita merasakan musik itu dan buat happy. Feel the rhythmic aja. Kita merasakannya, ya kan. Ketika sedang sedih, maka kita memahami arti lirik itu pakai hati. Semua lagu-lagu itu ditulis pakai hati dan jiwa dong, iya kan? Itu prosesnya lama nggak sih kalau nulis lagu gitu, Mas? Kalau buat saya melodi itu gampang. Gampang. Tapi sekarang bagaimana membuat melodi yang gampang tapi maksimal. Iya. Nah, kalau saya selalu memanggil atau mencari trigger dari visual di sekitar saya. Jadi saya selalu cari yang indah-indah sekitar saya. Biasanya pemandangan ya. Bukan foto model, bukan. Pemandangan yang indah. Wanita itu juga keindahan. Oh iya, of course. Tapi kan saya nggak bisa ngomong di sini. Kalau nggak ada bola. Iya kan? Tapi itu sesuatu yang indah juga. Ya, Ira Wibowo sesuatu yang indah. Oh iya. Tapi udah jadi berapa Temen album? saya itu. Udah jadi banyak album. Aduh. Dan itu sesuatu yang indah memancing saya. Ya. Jadi jangan saya diposisikan untuk ngarang lagu di halte bus lagi banyak orang lalu lalang keramaian terus saya ngarang melodi, pasti melodinya jadi karena kita nyiptain lagu udah biasa ya. Iya. Tapi melodi itu maksimal apa enggak? Iya, betul. Lebih baik saya nggak paksain. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya kontras sekali sama adik saya. Yang namanya Nugi. Nugi itu mau ditaruh di tempat yang lagi orang macul di depan, kalau mau ngarang lagu. Berarti Jadi emang kontras kita. Katon lebih moody. Saya benar. Lebih moody, harus moody. menciptakan tempat, suasana, Betul. ambience untuk bisa mencipta ya. Iya. Yang sedang dikerjakan sekarang ini apa? Sekarang? Yang kekiniannya? Kekiniannya kita apain ya? Mempersiapkan Klakustik 2. Iya. Untuk show 2. besar nanti. Udah berapa tahun sih? Klakustik itu terakhir tahun 96. Seiring waktu kita berterima kasih, di-appreciate sebagai live recording yang terbaik sama PWI waktu itu. Terus sekarang kayaknya udah banyak orang kepengen lagi. Mana Klakustik keduanya yang kelah dengan orkestra, kelah dengan konsep live recording, dan mudah-mudahan tahun depan bulan Maret atau enggak April. Bulan Maret ya. Saya mudah-mudahan sempat nonton ya. Iya, bulan Maret atau nonton April. pasti. Nonton pasti ya. Saya banyak janji nih, banyak yang punya acara, kita janjian nonton Katon ya. Kalau filmnya kapan tuh Mas Piu? Film rencana kita akan syuting mulai Desember ini. Jadi film ini aku kerjasama lah dengan produser film yang benar gitu ya. Aku kerjasama dengan Star Vision. Terus nanti mereka yang ngurusin masalah produksi dan segala macamnya, saya bagian kreatifnya aja. Kreatifnya ya. Dan itu berdasarkan lagu-lagu yang tadi diciptakan. Itu, ya. Jadi lagu. Judulnya udah ada filmnya? Belum. Jadi kita 4 lagu itu kita jadikan satu. Jadi kayak omnibus. Jadi jadikan satu. 4 film pendek. Baru nanti akan kita tentukan judulnya habis itu. Asal jangan sakit hati aja judulnya. Enggak. Kan itu cuma salah satu aja ya. 4-4-nya beda-beda. Tema dan genrenya beda. Iya. Judul totalnya tuh mungkin Harmoni mungkin. Iya, itu sih Harmoni itu. Saya suka banget tuh lagu itu, keren tuh lagunya. Lalu selesainya 2013 juga dong berarti ya. Desember syuting. Wah, jadi kita nonton Klakustik terus nonton premiernya filmnya Piu nih. Iya kan? Celebration di cafe saya. Iya bener, yang di cafe Shelter. Di Kemang ya? Iya, belum pernah ya? Belum. Ya udah kita janjian. Kita ngejam di sana. Saya soalnya jarang keluar malam. Boleh ya? Boleh. Jarang keluar malam saya. Keluar pagi soalnya. Keluar pagi. jam 1 pagi baru kita keluar. Ternyata semua udah pada tutup. Jadi kita banyak janji. Jadi terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Irma. Piu, Bro Katon. Sama-sama Mbak Irma. Sukses ya. Si Klakustiknya itu. Maret 2013. Mas Piu juga 2013 filmnya. Thank you. Tetap berkarya terus. Terima kasih banyak dan sudah merloknya, mudah-mudahan sembuh cepat flu-nya ya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan Anda dapat memetik pelajaran dari 2 orang tamu kita malam ini, bahwa bermusik itu adalah sangat menyenangkan yang dilakukan dengan dedikasi, pengabdian dan penuh cinta. Sebuah pekerjaan yang merupakan bagian dari bagaimana negeri ini bisa menjadi besar, diisi dengan musisi-musisi besar dan orang-orang yang berpikiran besar juga. Saya Irma Huta Barat mengucapkan terima kasih Anda telah menonton Suara Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.